Saban, bulan ruah. Sempatkan untuk berdoa, sering-sering berdoa, sholat 5 waktunya dijaga, dan berzikir yang mantap. Apa yang dimaksud, hajatnya kebahagiaan dunia, lebih-lebih akhirat. Ini bulan Saban menandakan langit ditandai awan putih. Nah, ini banyak karunia yang turun ke bumi, gampangnya mudah dikabulkan doanya. Saudara-saudara semua, khususnya kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya jamaah Al-Hikmah, nah ini disempatkan mumpung bulan yang istimewa, bulan Saban, diberi umur yang panjang, mudah-mudahan bisa ketemu bulan Ramadan besok, dan mudah-mudahan bisa ketemu bulan Saban yang akan datang. Sekarang 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Mudah-mudahan diketemukan bulan Saban 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Amin ya Allah ya. Jangan lupa saudara, ini menandakan langit ditandai awan putih, cahaya dari langit 7, insya Allah. Saya mengajak juga mengingatkan diri saya sendiri untuk lebih semangat dalam ibadah dan amal soleh. Insya Allah apa yang kita harapkan bisa terwujud atau bisa dirasakan, dan bisa mendapatkan hati yang sakinah. Sakinah itu ketenangan yang luar biasa. Jadi saudara, jangan bosan-bosan, mumpung bulan Saban ini disempatkan. Itu tandanya insya Allah para malaikat dekat dengan bumi. Kalau dilihat dengan mata batin atau mata hati yang bisa melihat. Kalau dilihat dengan mata kepala, kelihatan awan putih seperti di yang pertama tadi ya, kelihatan itu awannya. Ini makin lama makin mau hilang awan putihnya, makin lama makin mau hilang. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin 26 Februari, mudah-mudahan semua saudara hatinya secerah langit ini, menandakan bulan Saban, bulan penuh dengan rahmat. Tandanya mudah-mudahan dikabulkan semua hajatnya Mbairu, juga yang ikut Mbairu sampai Allahumma amin. Assalamualaikum, salam dari Padepokan Al-Hikmah Desa Hitam Ki Mbairu Perak Jombang. Assalamualaikum barakallah. Saya lanjut. Nah, ini awan putihnya
berkumpul di sebelah timur. Saya ingatkan sekali lagi, mari kita semangat untuk berdoa dan meningkatkan ibadah kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan cita-cita kita, kehidupan dunia akhirat biar bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia, di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Ini awan putih selalu membawai kita atau menampakkan kita manusia di bumi, mengingatkan supaya disempatkan untuk berbakti kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Jam 11 siang pagi belum selesai hataman Quran di musola di Lahir. Mudah-mudahan berkah yang melaksanakan, membantu perjuangan menjaga Al-Quran Karim dapat berkahnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mansur saja karena sudah dibuka oleh pembawa acara yang awal dan ditutup dengan doanya tadi. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Allahumma amin. Untuk mempersingkat saudara-saudara kajian malam ini dengan datangnya yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yaitu masalah Isra Mi'raj ini memang di mana-mana di seluruh dunia untuk memperingati yaitu perjalanan Isra Mi'raj dengan mukjizatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan untuk melaksanakan yaitu perintah dari Allah SWT tentang masalah sholat. Habis dari Masjidil Aqsa menuju ke langit, yaitu ke Sidratul Muntaha, itu Sidratul Muntaha, itu untuk menerima perintah sholat. Jadi intinya saja saudara, terletak pada perintah sholat, yaitu 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kita tidak menghargai Rasulullah SAW.
perjuangannya dengan cepat, amat cepat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh, tapi ditempuh dengan singkat sekali, dengan seperti kilat. Juga menuju langit juga begitu. Kalau zaman dulu mungkin alat-alat canggih belum ada ya, mungkin masih nggak banyak, sebagainya nggak percaya, gini nih. Nah itu. Jadi masalahnya kita nggak tahu masalah gaib. Jadi dengan adanya Mi'raj, kita sholat dengan perintah sholat 5 waktu, yaitu tentang masalah gaib. Gini. Nah ini kalau kita tidak percaya dengan al-gaib, jelas kita tidak mau melaksanakan yaitu perintah sholat itu. Gini. Nah, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi untuk memelihara, mengelola, dan mengatur alam seisinya agar mereka memperoleh manfaat, dan padanya itu sebabnya Allah memberikan tuntunan hidup yang sempurna sebagai pedoman untuk melaksanakan amanahnya. Begitu Islam, agama samawi yang rasional, dan tentunya setiap insan yang mempunyai atau akal sehat akan dapat memetik nilai-nilai dari ajaran. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, perlu diketahui bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak selalu batasan rasional dapat diterapkan, mengingat kemampuan manusia dalam memikir dan memahami ciptaan Allah amat sangatlah terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan umat manusia 14 abad yang lalu, yang tidak dapat begitu saja menerima peristiwa yang pernah dialami Rasulullah berupa Isra Mi'raj. Apalagi pada masa itu definisi rasional manusia belum ditopang oleh ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang canggih, sehingga orang sulit menerima, termasuk sebagian kecil orang yang sudah memeluk Islam, kecuali Abu Bakar Siddiq, sahabat kental Rasulullah SAW. Karena beliau sudah mendapat hidayah dari Allah, beliau langsung membenarkan Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi tanpa keraguan sekecil apapun. Dari situlah sahabat Nabi ini dianugerahi gelar As-Siddiq, artinya yang memberi kesaksian kepada kebenaran. Sebenarnya banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dan peristiwa Isra Mi'raj. Namun demikian membatasi suatu permasalahan, saya akan membawakan yaitu yang disampaikan di dalam Al-Quran, tahunya Allah atau firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu alazim. Yang artinya, sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi yang mengharapkan Allah dari hari kemudian dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini ya. Jadi saudara-saudara, tersebut merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti, sebab dengan mengikuti dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah, dan Allah pasti menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Jadi dari keterangan di atas kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tentang penerapan atau akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk mensempurnakan akhlak. Jadi saudara-saudara, kita
memang belajar termasuk tawaduk terhadap orang tua, guru, sopan santun, itu termasuk akhlak. Jadi kalau kita belajar apa saja, berguru atau belajar ilmu, itu harus didasari akhlak yang baik. Kalau jadi orang punya kelebihan ilmu atau harta tanpa akhlak, saya kira mesti banyak musuhnya atau tidak disukai pada sesamanya. Jadi harus hati-hati. Kita harus belajar tentang masalah akhlak karimah. Innama bu'isdu li utima makari mal akhlak. Nah, itu sesungguhnya saya diutus adalah untuk mensempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah itu memang. Assalamualaikum. Niki wae kula wonten ini Mbak Imam, ini makame yang guru, kula ngeten batin iki Mbak Imam diparingi sing 6. Badhe wangsul nang ceblok ten ngajeng Mbah. Niki ten makame Mbak Imam sing 6 sing sekawono Imam wonten nggih perak wonten sing papat niki. Info niki asli niki sing mantun donga ten ini Mbak Imam langsung diceblok ini 6 iki. Sing ceblok ya apik iki. Aneh iki. Kembang gak menurut kau wae golek nemu angel sing iki. Yang betul atine betul-betul mantep, sulit nemu 6 niku nggih. Pak Kali kok nggih nemu nggih. Kula utus saderenge Pak Kali. Sing cari yang 6. Insyaallah dapat temen nih. Atine tenang, konsen, baru nemu 6 nih saya. Maksudnya 6 nih lho Mas, dihitung nih lho. Kepingin nih 1 2 3 4 5 6 nih kan. Niku 4 1 2 3 4. Niki 1 2 3 4 5 6 niku maksudnya 6 niku. Dan sambut. Assalamualaikum. Banyak lagi yang lainnya yaitu termasuk menyaksikan selain kelakuan ini, itu akhlaknya bahwa betul-betul Rasulullah itu paling baik kelakuannya. Tidak ada manusia yang sebaik akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi kita mengambil sedikit saja itu sudah bagus daripada nggak sama sekali makanya kita khususnya ini jamaah, mari kita belajar yaitu dengan akhlak yang baik supaya kita mendapat ridho dari Allah SWT untuk menjalankan ibadah atau mengerjakan amalan-amalan ilmu yang disampaikan guru supaya mudah dapat dirasakan termasuk tadi sudah dibicarakan atau pembuka di depan pembawa acara masalah bersyukur. Jadi kita bersyukur itu yang
sempurna adalah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Nah, itu namanya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita kalau merasakan nikmatnya yang diberikan dari Allah SWT, pasti kita tidak berani meninggalkan bersyukur. Nah, termasuk juga ada selamatan, itu menandakan kita mensyukuri, titik-titik selamatan. Jadi itu kalau diniati bersyukur, nah, termasuk di dalam itu tadi mensyukuri, insya Allah nanti ditambah. Tapi kalau nggak disyukuri malah mendapat celaka atau yang nggak diinginkan. Rasa diingat, nah itu. Nah, jadi sudah didalili Gusmin jadi ya. Memang ada hubungannya kalau kita bicara tentang kajian Isra Mi'raj itu, mengutamakan kita itu menandakan bersyukur. Nah, mensyukuri dengan selalu bersujud, ya kan? Nah, dengan gerakan anggota badan semua dipasrahkan kepada Allah SWT. Nah, ini menandakan mensyukuri nikmat yang diberikan. Kadang-kadang kita tidak menyadari, betul menyadari kita ini diparingi sakit napas enak, ningali sakit eco, mungkin nikmat-nikmat dari ujung rambut indah sirah sampai subuh, nah ini dirasa oleh sehat ini. Nah ini udah ya, subuh itu yang temenan, dijagi yang temenan, makanya ditambah, ditambah ini maksudnya awet, betul si nom umur piro tegre. Nah, kuliah kembang. Ini kan biasanya kan, karena kata-katanya akhir-akhir ini lari nem-nem itu kadang-kadang kirang bersyukur. Itu juga ada nom kok aslinya sing kuat barang. Akhirnya waktu kecuali niku waktu memang musim waktu gini lagi. Nah, niku bersyukur niku ditambah mau kerja ditambah bonus ini, terus pokoknya penting pinter-pinter syukur lah. Mangke kersane wonten mawon jalan keluar ini. Mau dikatakan sedikit catatan saya mencatat dapat gambaran pertanyaan kenapa kita niku sholat harus nopo, kenapa kita sholat harus nopo, kita sholat tujuannya nopo, sholat itu kersane gimana kan, pengaruhnya itu kita niku kalau sholat itu mungkin pasti kita hidup di dunia ini menghadapi permasalahan. Nah itu kita harus dengan sholat. Wasta'inu bisobri bisolat, iya kan? Nah itu. Jadi kalau kita ada masalah harus dengan sabar dan sholat, melaksanakan sholat itu kira-kira itu tujuannya kita dengan sholat. Nah, kena nopo sampai nok sembahyang, masalah, ini kena masalah nih sholat. Ya, wonten masalah, wonten masalah kita tetap sholat, pun kewajiban. Susah, seneng tetap sholat, niku pun kewajiban kita. Ya, terhadap Allah SWT. Ya, sampai betul ibaratnya halus-halusane saya ini sampai betul misakno kanjeng Nabi perjuangannya Isra Mi'raj. Ya, munggah sampai ke langit, nek menurut akal masuk akal. Tapi sahabat niku kanjeng Nabi sing paling sidik bandingane, nah niku ya Abu Bakar ini sangat ningali, jadi nggak percaya. Nah, sebagian wonten yang dari keluarga Rasulullah mungkin berkata karena mungkin masuk akal itu. Bahkan sampai sekarang umat juga gitu, umatnya ada sebagian yang nggak percaya Isra Mi'raj itu.
Gini nggih. Apa sing gak masuk akal kan. Berarti dia gak percaya sama kegaiban bil ghaibi nggih. Ini kalau itu disembah yo gaib kok. Iku secara gampangane nek kita waca-wacaan wong to. Nggih. Kula sampeyan sembahyang nimbah sapa? Nggih. Kan nimbah sing gaib, nggih kan? Loh, mboten mikir panjang. You know nggih. Mohon dari singkat mawon ini kesimpulan sampun disaksikan diyakinkan bahwa Isra Mi'raj itu memang ada. Berarti sehingga dalam sholat 5 waktu itu gak menghargai perjuangannya Rasulullah SAW. Masuk sampai model tersendiri. Ojo sampai lali sholat 5 waktu nggih. Masuk merasa tinggal di dukur iso ndelok pojok musola balik basane nggih. Iso munggah yang langit tanpa rogo balik basane. Tapi ojo lali ninggal sholat 5 waktu. Bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sadar bukan malah sampean. Ya, sekali saja ngomong panjang lebar. Ya, jadi intinya Isra Mi'raj itu pada yaitu sholat. Ya, itu gampangannya itu. Saat kita harus bersyukur. Terus keempat tentang masalah yang dihadapi yaitu gaib. Ya. Tentang gaib ini ngoten dari umpama dibuka sama mau dibuka.